Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya Bapak hari ini bisa berjumpa dengan kalian kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Mungkin sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Mungkin ada yang ingin membantu untuk memimpin berdoa. Silahkan, Bapak persilahkan. Mbak Josephine mungkin bisa membantu doa, Mbak. Baik, Ya. mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Mbak Josephine yang sudah berkenan untuk memandu doa kita pada pagi hari ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, di ruangan ini kan semuanya perempuan, Bapak laki-laki, tapi kenapa yang memimpin doa Bapak persilahkan kepada perempuan? Sebenarnya ini ada tujuannya. Bapak ingin mengajarkan kepada kalian tentang emansipasi wanita. Jadi tidak selamanya laki-laki harus memimpin perempuan dan tidak selamanya perempuan harus dipimpin laki-laki. Jadi kita harus percaya pada kesetaraan gender tersebut ya. Baik, mungkin selanjutnya Bapak ingin mempresensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Dinda Aulia, ada? Hadir, Pak. Gimana kabarnya Mbak Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu di rumah juga sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Dinda ini rumahnya di mana ya? Di kota apa? Di Semarang, Bapak. Oh, di Semarang. Semarang aman-aman aja ya sampai hari ini? Aman, Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin ada Mbak Laviola Putri, ada? Hadir, Bapak. Gimana kabarnya Mbak Laviola? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Kesibukannya di rumah apa saja nih, Mbak Laviola? Belajar, Pak. Alhamdulillah. Belajar disuruh. Tetap rajin dan produktif, Pak. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada Mbak Febriasni Malmayang, ada? Hadir Bapak. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak Mayang? Alhamdulillah kabar baik. Keluarga juga di rumah sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir nih ada Mbak Josephine yang tadi memimpin doa. Ada ya tadi ya? Ya Bapak, selamat pagi. Selamat pagi kembali Mbak Josephine. Kabarnya bagaimana Mbak Josephine? Baik Bapak. Alhamdulillah. Keluarga di rumah juga baik-baik saja ya? Ya baik Bapak. Alhamdulillah. Kita sepertinya cuman 3 ya, cuman 4 ya yang hadir hari ini ya? Iya Bapak. Walaupun hari ini hari Sabtu, hari yang sebenarnya libur, masih puasa, kita harus tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Karena dalam setiap belajar kita tidak boleh bermalas-malasan karena itu sangat penting bagi masa depan kita. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyinggung materi pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang materi teks anekdot. Apakah teman-teman masih ingat teks anekdot itu teks yang seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Yuk, dipersilahkan. Mbak Mayang mungkin
Seingatnya saja, Mbak. Lupa ya, Pak? Lupa. Iya, Pak. Kalau Mbak Dinda mungkin seingatnya saja tentang materi yang pertemuan lalu tentang teks anekdot masih ingat? Lupa, Bapak. Lupa. Baik. Jadi ini tidak ada yang ingat sama sekali ya tentang pertemuan yang lalu. Oke, kalau tidak ada, Bapak ingin menjelaskan sedikit flashback tentang materi pada pertemuan yang lalu. Jadi pada pertemuan yang lalu kita kan sudah membahas tentang teks anekdot. Jadi inti dari teks anekdot itu adalah teks yang menarik, biasanya bersifat lucu dan mengkritik. Jadi gampangnya itu teks anekdot adalah teks yang bersifat lucu. Jadi tujuannya itu bisa menghibur, bisa mengkritik, dan lain-lain. Oke, flashback pada pertemuan yang lalu cukup. Selanjutnya, Bapak sebelum memulai pembelajaran pada hari ini punya sedikit cerita untuk kalian. Kalian bisa menyimak ya. Jadi cerita yang akan Bapak saya sampaikan hari ini adalah cerita tentang Dewa Rama yang mencari Dewi Sinta, istrinya, ketika hilang. Jadi pada suatu hari, Dewa Rama kehilangan istrinya, yakni Dewi Sinta. Kemudian Dewa Rama ini mencari keberadaan istrinya tersebut. Dalam perjalanan mencari istrinya ini, Dewa Rama bertemu dengan seekor burung. Kemudian Dewa Rama bertanya kepada burung tersebut, "Wahai burung, apakah kamu melihat keberadaan istri saya?" Namun si burung tersebut ternyata malah bersikap sombong. Dia bilang bahwa dia punya 4 istri, namun dia bisa menjaga semuanya. Sedangkan Dewa Rama hanya punya 1 istri, tapi tidak bisa menjaga 1 istrinya tersebut. Kemudian Dewa Rama murka. Lalu Dewa Rama berdoa agar burung tersebut mendapatkan balasan. Kemudian tidak lama setelah itu, burung tersebut menjadi buta. Dan akhirnya burung tersebut tidak dapat melihat keempat istrinya lagi. Nah, dari cerita yang Bapak sampaikan tersebut, apakah teman-teman bisa membantu menjawab, termasuk teks apakah cerita yang Bapak saya sampaikan tersebut? Mungkin teman-teman bisa membantu menjawab, termasuk teks apa itu? Yuk bantu jawab. Sedapatnya kalian saja, termasuk teks apa? Misal teks eksposisi, teks produksi, teks prosedur, atau apa? Mbak Laviola mungkin bisa bantu menjawab, termasuk teks apa yang Bapak sampaikan tadi? Teks apa ya, Pak? Masih bingung, Bapak. Masih bingung ya? Jadi baiklah kalau masih bingung. Jadi yang Bapak sampaikan tadi itu merupakan jenis teks hikayat atau teks cerita rakyat. Nah, cerita yang Bapak sampaikan tadi itu akan berkaitan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yakni teks hikayat atau teks cerita rakyat. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar tentang teks hikayat atau teks cerita rakyat? Seingatnya kalian aja atau sepengetahuannya kalian saja, coba. Pernah, Bapak. Oh iya, Mbak Dinda. Jadi kalau menurut Mbak Dinda sendiri teks hikayat itu yang teks yang seperti apa ya? Menurut saya teks itu yang biasanya menceritakan tentang cerita rakyat. Ya, bagus sekali jawabannya dari Mbak Dinda. Yang lainnya mungkin ada yang punya pendapat lain?
Mbak Josephine mungkin? Menurutnya Mbak Josephine seperti apa? Belum ada, Bapak. Belum ada ya? Ya nggak apa-apa. Yang lainnya belum ada juga ya? Ya, Bapak. Ya tidak apa-apa. Jadi yang perlu kita tegaskan di sini sebenarnya tidak ada posisi yang Bapak tidak berposisi sebagai seorang yang mengajari kalian ya. Jadi Bapak di sini adalah pemandu kalian. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi jangan sungkan jika ada pendapat atau pikiran apa saja itu langsung dikemukakan saja, tidak apa-apa. Baik. Jadi materi yang kita bahas hari ini adalah teks hikayat. Jadi tujuan pembelajaran teks hikayat ini adalah kita dapat mengidentifikasi isi pokok dalam hikayat, serta dapat menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Sebelum berikutnya, mungkin Bapak akan menyampaikan sedikit materi tentang teks hikayat itu sendiri. Mbak Dinda bisa bantu share screen PPT yang Bapak kirimkan tadi. Sudah terlihat. Belum. Oh, sudah Mbak Dinda. Ya, jadi ini tampilan PPT-nya ya tentang materi cerita rakyat. Mbak Dinda bisa scroll ke slide kedua. Nah, ini pengertian tentang teks hikayat. Ada yang berkenan membantu membaca slide kedua ini? Silakan, Bapak persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Mayang dibaca. Hikayat adalah suatu bentuk karya sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu lama yang berisikan tentang cerita, kisah, dan dongeng. Itu pengertian menurut Wikipedia. Pada umumnya, hikayat mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Ya, terima kasih Mbak Mayang yang sudah berkenan membacakan slide kedua. Jadi inti dari teks hikayat ini sebenarnya adalah teks yang berisi tentang keajaiban-keajaiban yang sebenarnya kalau kita pikirkan lagi itu tidak masuk ke logika. Jadi biasanya seperti cerita-cerita tentang masa lalu, cerita-cerita tentang asal-usul sebuah tempat, seperti itu. Sampai di sini ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Belum ada, Bapak. Oh, punya belum ada ya. Lanjut Mbak Dida ke slide yang kedua. Nah, ini jenis-jenis hikayat. Ada yang mau bantu membaca? Silakan. Saya, Bapak. Oh ya, Mbak Laviola, silakan. Jenis-jenis hikayat ada 3. Yang pertama, berdasarkan isinya. Yang kedua, berdasarkan asalnya. Dan yang terakhir, berdasarkan nilai historisnya. Ya, bagus sekali Mbak Laviola, terima kasih. Jadi slide ketiga ini berisi tentang pembagian dari teks hikayat itu sendiri. Jadi teman-teman, teks hikayat itu dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama ada yang berdasarkan isinya, kemudian yang kedua berdasarkan asalnya, dan yang ketiga berdasarkan nilai historisnya. Nah, pada slide ketiga ini, penjabarannya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Mbak Dinda bisa ke slide selanjutnya. Nah, ada yang mau bantu membaca lagi? Saya, Bapak. Ya, silakan Mbak Josephine bisa bantu membaca. Berdasarkan isinya, jenis
Jenis rekaan misalnya hikayat maling dewa, jenis sejarah misalnya hikayat hang tuah, hikayat raja-raja, kasai, dan lain sebagainya. Jenis biografi misalnya hikayat Abdullah, hikayat Sultan Ibrahim bin Adam, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mbak Josephine. Jadi teman-teman, berdasarkan isinya tersebut, teks hikayat itu dibedakan lagi menjadi beberapa jenis. Seperti yang sudah dibacakan Mbak Josephine tadi ya. Jadi yang pertama ada jenis rekaan, lalu yang kedua ada jenis sejarah, dan yang ketiga ada jenis biografi. Nah, selanjutnya ke slide berikutnya Mbak Dinda. Ada yang ingin bantu membaca lagi? Bapak persilahkan. Saya Bapak. Ya, silakan Mbak Dinda. Yang berikutnya berdasarkan asalnya. Pengaruh asli, misalnya hikayat Indra, bangsawan, hikayat si miskin, dan lain sebagainya. Yang kedua pengaruh Jawa, misalnya hikayat Indra Jaya, hikayat Haji Semirang. Yang ketiga pengaruh Hindia, misalnya hikayat Sri Rama dan hikayat Sang Roma. Sang Buma. Yang keempat pengaruh Persia, misalnya hikayat Satu Malam dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi yang kedua ini adalah jenis-jenis teks hikayat berdasarkan asalnya. Jadi sama seperti hal-hal lain yang ada di dunia ini. Jadi teks hikayat itu juga sebenarnya terpengaruh dari mana asalnya teks tersebut. Nah, berdasarkan asalnya sendiri, teks hikayat itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa daerah. Misalnya sebut saja dari daerah Melayu asli, lalu ada pengaruh dari Jawa, kemudian pengaruh dari Hindia, dan yang terakhir itu ada pengaruh dari Arab ke Persia. Jadi berdasarkan asalnya ini teks hikayat dibagi lagi berdasarkan letak geografis asal muasalnya tersebut. Nah, selanjutnya slide berikutnya Mbak Dinda. Nah, yang terakhir ini berdasarkan nilai historisnya. Jadi berdasarkan nilai historisnya, teks hikayat itu juga terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama misalnya adalah hikayat berunsur Hindu, misalnya hikayat Mahabharata dan juga hikayat Sri Rama. Di sini pernah ada yang mendengar tentang cerita Mahabharata? Ya, jadi sebenarnya Mahabharata itu juga termasuk ke dalam teks hikayat kok. Jadi lalu yang kedua hikayat yang berunsur Hindu Islam. Misalnya hikayat si miskin, lalu ada hikayat Jaya Langkara. Dan yang terakhir ada hikayat berunsur Islam. Misalnya ada hikayat 1001 Malam, tokohnya yang terkenal itu ada Abu Nawas. Teman-teman pernah mendengar tentang cerita Abu Nawas? Pernah dengar Pak, tapi lupa. Pernah dengar, Pak. Tapi pernah lupa dengar. juga. Ya, tidak apa-apa. Nanti setelah ini kita sama-sama cari tentang teks Abu Nawas ya. Nanti dipelajari. Ceritanya menarik-menarik kok itu tentang Abu Nawas. Lalu selanjutnya Mbak Dinda, slide berikutnya. Nah, yang slide berikutnya ini ada ciri-ciri hikayat. Ada yang mau bantu membaca lagi atau Bapak lagi yang membaca? Saya persilakan. Saya Pak. Nah, silakan Mbak Mayang, terima kasih. Sepertinya. Ciri-ciri hikayat. Yang pertama anonim. Anonim artinya pengarang hikayat pada umumnya tidak diketahui. Kemudian yang kedua ada istana sentris. Artinya menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan
atau istana atau pusat ceritanya berada di dalam lingkungan istana. Yang ketiga, bersifat statis, artinya tetap atau tidak banyak terjadi perubahan. Kemudian yang keempat, bersifat tradisional, artinya meneruskan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik. Yang kelima, bersifat didaktis, artinya mendidik baik didaktis secara moral maupun didaktis secara religi. Kemudian yang terakhir, bersifat komunial, artinya menjadi milik masyarakat. Nah, ya terima kasih Mbak Mayang yang sudah bersedia membacakan tentang ciri-ciri hikayat. Baik Bapak jelaskan satu persatu ya. Jadi yang dimaksud dengan anonim itu artinya pengarang cerita hikayat itu tidak diketahui jelas siapa asal muasalnya. Jadi dibiarkan menjadi rahasia di masyarakat saja seperti itu. Berbeda dengan jenis teks lain, misalnya teks puisi atau teks novel, itu kan diketahui pengarangnya siapa. Misal puisi Aku itu kan yang penulisnya Chairil Anwar. Tapi kalau tentang teks hikayat sendiri, itu biasanya tidak diketahui asal muasalnya siapa yang mencetuskan cerita tersebut. Jadi cerita hikayat itu biasanya berasal dari mulut ke kuping seperti itu. Lalu ciri-ciri yang selanjutnya itu teks hikayat mempunyai ciri istana sentris. Artinya biasanya dalam teks hikayat itu ceritanya banyak berisi tentang masalah kerajaan, masalah istana, seperti itu. Jadi pada zaman dulu kan belum ada demokrasi ya, belum ada republik. Waktu itu masih banyak kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin itu juga yang mempengaruhi ya mengapa teks hikayat itu banyak yang bercerita tentang kehidupan istana atau kerajaan. Yang selanjutnya, teks hikayat itu bersifat statis. Artinya teks hikayat itu biasanya tidak banyak terjadi perubahan. Jadi dari satu orang ke orang lainnya itu biasanya teks hikayat ya seperti itu saja, tidak banyak mengalami perubahan seperti itu. Yang keempat, teks hikayat itu bersifat tradisional. Artinya meneruskan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik dalam masyarakat. Yang keempat itu teks hikayat bersifat didaktis, artinya mendidik baik didaktis secara moral maupun didaktis secara religi. Dan yang terakhir, teks hikayat itu bersifat komunial, artinya menjadi milik bersama masyarakat. Ini berhubungan dengan ciri anonim yang tadi. Nah, Mbak Dinda bisa. Kamu aja Kak, yang ambil pensiun. Mbak Dinda bisa ke slide berikutnya. Nah, ini ciri-ciri yang selanjutnya. Jadi teks hikayat itu biasanya menggunakan bahasa yang klise. Artinya menggunakan bahasa yang bisa kita bilang bahasa yang diulang-ulang seperti itu. Lalu teks hikayat biasanya menceritakan tentang kisah universal manusia. Artinya menceritakan kisah seperti peperangan antara yang baik dan melawan yang jahat, seperti itu. Lalu yang ketiga, teks hikayat bersifat magis. Artinya dalam teks hikayat itu biasanya berisi tentang keajaiban-keajaiban yang biasanya tidak masuk dalam logika kita. Lalu selanjutnya, teks hikayat itu bersifat pralogis. Artinya banyak cerita pada hikayat tidak dapat diterima oleh akal manusia. Nah, ini berhubungan dengan ciri yang sebelumnya, yaitu bersifat magis. Ya, selanjutnya teks hikayat ini juga mempunyai ciri bersifat kaku dan juga tetap.
Dan yang terakhir, teks hikayat ini menggunakan kata arkais. Artinya, kata-kata yang saat ini sudah tidak lazim digunakan. Contohnya seperti syahdan. Selanjutnya, Mbak Dinda. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang struktur hikayat. Apa teman-teman ada yang ingin bantu membuka lagi? Pak, persilahkan. Saya, Bapak. Ya, silakan Mbak Laviola. Di sini terdapat beberapa struktur dari teks hikayat. Yang pertama ada tema, yaitu menyangkut soal kepercayaan, pendidikan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, percintaan, dan juga sosial. Lalu ada penokohan, erat kaitannya dengan alur dan peristiwa-peristiwa. Lalu ada latar, lingkungan atau menyangkut aspek yang lebih luas. Memahami latar hikayat tidak lepas dari lingkungan pengarang pada saat itu. Lalu ada sudut pandang, yaitu menceritakan suatu peristiwa. Pengarang boleh memilih sudut pandang mana ia akan menceritakan cerita tersebut. Ya, terima kasih Mbak Laviola yang sudah membaca dengan cukup baik. Jadi Bapak beri penjelasan sedikit ya. Jadi dalam hikayat itu terdapat struktur dalam pembangunnya. Yang pertama itu ada tema, kemudian ada penokohan, lalu ada latar, dan juga ada sudut pandang. Selanjutnya Mbak Dinda. Sudah habis Bapak. Sudah habis ya. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah membantu Bapak untuk share PPT materi. Pak. Iya. Jadi semalam Bapak kan sudah mengirim tentang teks si miskin ke grup kelas kalian ya? Iya, Bapak. Nah, dari teks yang Bapak kirim di grup tersebut, sekarang Bapak beri waktu ya sekitar 3 atau 5 menit untuk kalian membaca teks tersebut. Sembari membaca, mungkin kameranya boleh di-off-kan terlebih dahulu. Seperti itu. Bapak beri waktu dari sekarang ya. Baik, Baik, Pak. Bapak. Apa? Belum. Kakak Putri libur. Ngapa ora aku ya Putra? Biasanya mau.
Mungkin waktunya cukup ya teman-teman untuk membaca teks tersebut. Halo teman-teman, Ya, Ya, Pak. Bapak. sudah selesai membacanya ya? Udah, Bapak. Ampun. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak ingin meminta kalian untuk mengidentifikasi isi pokok dan nilai-nilai dalam teks tersebut. Mungkin ada yang sudah menemukan, bisa bantu menjawab. Saya Mbak Bapak. Dinda. Oh ya, silakan Mbak Dinda. Jadi isi yang terdapat dalam gaya miskin itu yang pertama, jangan mengingat orang menjadi harta. Kemudian yang kedua, lihatlah seseorang dari sifatnya. Yang ketiga, harta dan bilang dengan tapi sifat tidak. Yang keempat, tidak ada yang mungkin jika kita berusaha. Dan yang kelima, hasil tidak nanti usaha. Ya, terima kasih Mbak Dinda yang sudah membacakan isi pokok dan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya mungkin ada yang berminat untuk menceritakan kembali isi cerita teks hikayat tersebut dengan bahasanya sendiri. Bapak persilakan. Saya, Bapak. Oh iya, Mbak Laviola silakan, bisa dibacakan. Dari teks hikayat si miskin, itu diceritakan ada seseorang yang sangat miskin. Nah, karena kemiskinannya itu, ia jadi dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun meskipun begitu, si miskin tersebut tetap sabar dan sembari berusaha semaksimal mungkin yang ia bisa. Lalu suatu hari, istrinya pun hamil dan menyidam. Si miskin tersebut berusaha keras untuk memenuhi keinginan sang istri. Sampai 9 bulan kemudian, istrinya pun melahirkan. Lalu, sesaat setelah melahirkan tersebut, si miskin menggali lubang di tanah untuk mengubur ari-ari si anak tersebut. Lalu, betapa terkejutnya ketika si miskin tersebut menemukan emas dalam tanah yang jumlahnya tidak akan habis untuk membiayai hidup anak-anaknya hingga 7 turunan. Ya, terima kasih Mbak Laviola ya, cukup menarik sekali penceritaan kembalinya. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin memberi saran atau komentar kepada pembacaan dari Mbak Dinda dan Laviola tadi. Bapak persilakan. Mungkin Mbak Mayang, menurut Mbak Mayang bagaimana tadi yang sudah dibacakan Mbak Dinda? Saya mengomentari itu, Pak, punyanya Mbak Lala. Iya, silakan Mbak Mayang. Menurut saya kalimat yang digunakan mudah dipahami, menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi kita mudah memahami cerita yang disampaikan gitu loh, Pak. Oh ya, seperti itu. Baik, bagus sekali ya pendapat dari Mbak Mayang tadi. Selanjutnya ada lagi teman yang ingin mengomentari, Mbak Josephine mungkin? Masih belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Iya, tidak apa-apa. Oke, teman-teman, setelah kita mengidentifikasi isi pokok-pokok dan nilai-nilai, kemudian tadi Mbak Laviola sudah menceritakan kembali isi cerita teks hikayat, kemudian Mbak Mayang yang juga sudah memberi komentar dan juga saran kepada Mbak Laviola, sampailah kita pada acara penutup pada pembelajaran hari ini, yaitu evaluasi. Jadi teks hikayat tadi intinya adalah teks yang berisi tentang keajaiban-keajaiban yang biasanya terjadi pada masa lampau, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini? Cukup, Pak.
Oh, cukup. Jadi kemudian Bapak ingin memberi tugas kepada kalian ya untuk dikumpulkan pada minggu depan. Jadi tugasnya adalah silakan kalian mencari tentang satu contoh teks hikayat, kemudian kalian identifikasi isi pokok dan nilai-nilainya ya, dikumpulkan minggu depan. Bisa ya teman-teman? Ya. Bisa, Bapak. Baik, terima kasih teman-teman. Sepertinya kita sudah sampai pada bagian penutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting pada pagi ini. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kembali.